Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya dan tetap menjaga protokol kesehatan, di mana kita disuruh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oke, untuk itu mari kita berdoa supaya virus corona cepat berakhir di Indonesia agar kita dapat berkumpul di kelas kembali. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita akan presensi terlebih dahulu. Presensinya di-share melalui WA group ya. Nanti di list dari yang nomor 1 hingga yang terakhir. Nanti diberitahu siapa yang tidak dapat hadir hari ini. Hayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, pelajaran minggu lalu adalah mengenai tentang pasar. Dan sekarang, materi sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Oke, ada yang tahu pendapatan nasional itu apa? Nanti kita akan bahas di WA group ya. Tujuan dari kita mempelajari pendapatan nasional ini yaitu peserta didik diajak untuk mengetahui pengertian apa itu pengertian pendapatan nasional. Dan yang kedua yaitu apa saja sih konsep-konsep dalam pendapatan nasional itu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional tersebut. Dan kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang pengertian pendapatan nasional dan cara berhitung tentang pendapatan nasional. Untuk pengertian pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Ada beberapa tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Tujuannya itu ada 4, yaitu 1. Mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Kedua, yaitu memperoleh tafsiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Sedangkan manfaat dari mempelajari pendapatan nasional adalah 1. Mengetahui struktur perekonomian negara baik di bidang agraris, jasa, maupun industri. Kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Ketiga, yaitu dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Kelima, yaitu dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional ada 3, yaitu demand supply, kedua konsumtif and saving, ketiga investment. Selanjutnya itu, Ibu akan menjelaskan tentang konsep PDP atau GDP atau biasa disebut dengan produk domestik bruto dan gross domestic product. Adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Konsep yang kedua adalah PNB atau GNP, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Adalah seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu.
Biasanya dalam 1 tahun termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Rumus dari mencari GNP ini adalah GNP sama dengan GDP kurang produk neto terhadap luar negeri. Oke, konsep selanjutnya itu ada NNP atau Net National Product. Adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu. Setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal, atau dengan rumus NNP sama dengan GNP kurang penyusutan. Konsep yang selanjutnya adalah NNI. NNI ini adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak yang tidak langsung atau indirect tax. NNI ini biasanya rumusnya itu adalah NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung. Konsep yang selanjutnya adalah PI atau personal income. Siapa sih yang nggak tahu pengertian personal income? Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian personal income. Pengertian personal income ini adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat itu sendiri setelah dikurangi oleh raba ditahan, iuran asuransi, dan iuran jaminan sosial, dan ditambah lagi dengan transfer payment. Biasanya rumus PI ini atau personal income ini adalah NNI sama dengan transfer payment kurang laba ditahan tambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial. Masih semangat anak-anak? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan konsep berikutnya, di mana DI atau disposable income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Rumusnya ini biasanya DI sama dengan PI kurang pajak langsung. Dalam PPT tersebut ada contoh soal yang Ibu akan masukkan ke dalam materi kita. Contoh soal tersebut akan dikerjakan oleh kalian dan dikumpulkan. Oke, baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Adapun tujuan dan manfaatnya bisa kita lihat di tayangan PPT yang sudah Ibu share di WA Group. Dan yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu demand and supply. Kedua yaitu consumptive and saving. Ketiga investment. Oke, yang selanjutnya itu ada konsep-konsep, di mana konsep-konsep ini sudah menjelaskan secara detail tentang pendapatan nasional, mulai dari konsep PDP, PI, PNB, NNP, NNI, dan konsep PI, DI. Semuanya sudah detail di PPT yang sudah Ibu share. Sekarang kalian tinggal memahami bagaimana cara agar kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, dan besok minggu depan Ibu akan menanyakan lagi tentang materi hari ini. Untuk hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu, dan apabila ada pertanyaan tolong di share di grup. Untuk materi hari ini selesai sampai di sini, dan mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu minggu depan.